juga dari iklan-iklan ya. Jadikan kulit putihmu dalam 3 minggu, misalnya kayak gitu. Mungkin bukan karena muka orangnya sendiri itu jelek atau apa, bukan karena itu ya mungkin ya. Bandingin sama orang lain. Di Korea itu ada kayak kebiasaan nih, saya nggak tahu masih berlangsung atau enggak. Orang tua tuh kasih hadiah graduation gift-nya itu adalah operasi plastik. Justru menurut saya, kalau saya dikasih hadiah operasi plastik, saya ngerasa terhina gitu loh. Maksudnya, waktu lihat tulisan Virginia Satir, mungkin langsung bilang, wah ini nih jawaban dari pergumulan saya. Ya, Coba kita gumulkan satu hal ya, dalam Alkitab tuh pernah mengatakan enggak, you are okay. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami di acara YOLO at GRI Karawaci. Di sini kita akan membahas mengenai tema-tema penting dalam kehidupan sehari-hari dan melihat bagaimana Alkitab boleh memberikan terang kepada tema-tema tersebut dan kita bisa membahasnya dalam konteks pergumulan remaja dan pemuda. Di sini tentu kita ditemani dengan rekan-rekan pemuda-pemudi, ada Tania. Hai Tania. Hai. Lalu kemudian ada Abel juga. Hai Abel. Halo. Dan di sini kita ditemani juga oleh Yuda. Halo Yuda. Halo, halo. Dan tentu saja kita di sini juga ditemani oleh Bapak narasumber, Pak Pendeta David Tong selaku Gembala dari GRI Karawaci dan juga Rektor dari Calvin Institute of Technology. Halo Pak David. Halo semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan orang-orang muda, youth, dan self-image, dan citra diri atau gambar diri. Biasanya apa sih yang langsung kepikiran soal self-image, bagian mana dari diri kita gitu, yang langsung kita ingin perlihatkan, kita mau tunjukkan gitu ya? Yang pasti muka lah ya. Setuju. Aneh banget kalau tiba-tiba nunjukin tangan dulu gitu. Oke. Mungkin postur tubuh kali ya. Gitu ya. Rapi juga bagus gitu ya. Tegak, berotot mungkin untuk yang cowok-cowok. Nah, biasanya kalau kita di media sosial ya, biasa bentuk muka kayak apa yang kita tampilin ya? Yang paling cantik lah. Enggak, biasanya juga ada itu kok, foto orang baru bangun tidur, lagi. Itu captionnya dia. Udah make up dulu. Oh, jadi itu sebenarnya nggak benar-benar baru bangun tidur banget juga ya? Kok Denny gampang ketipu ya? Nggak tahu. Soalnya kadang kalau buka Instagram tuh foto orang lagi tidur gitu kan, ada fotonya kayaknya tenang banget dia tidur. Saya pikir, kayaknya saya tidur nggak tenang kayak gini ya. Tapi ini ya, saya tertarik untuk soroti ada salah satu data statistik yang saya temukan terkait dengan self-image. Ini adalah bahwa di tahun 2016 itu ada studi yang mengatakan dari 160 female student participants, 79% diantaranya itu merasa dia nggak satisfied, nggak puas dengan penampilannya. Aku rasa sih mainly gara-gara ada sosmed gitu ya. Soalnya kan di sosmed kan banyak orang yang pakai filter lah, edit foto lah gitu. Ada dari certain angle gitu. Jadi kelihatannya cakep tapi sebenarnya nggak gitu-gitu banget gitu. Mungkin juga dari iklan-iklan ya. Jadikan kulit putihmu dalam 3 minggu, misalnya kayak gitu. Mungkin bukan karena muka orangnya sendiri itu jelek atau apa, bukan karena itu ya mungkin ya. Bandingin sama orang lain. Terus di media juga kayaknya gambaran kecantikannya tuh betul-betul gambaran yang wow banget gitu ya. Orang tuh jadi sering lupa gitu kalau di media itu kadang bukan realitanya gitu. Kayak mungkin sebenarnya selebgram itu aslinya tanpa makeup nggak secantik itu juga gitu. Di Instagram juga saya lihat suka ada ini, saya nggak tahu ya, polisi Instagram gitu loh. Jadi dia orang-orang yang betul-betul merhatiin ini foto diedit atau enggak nih. Dia betul-betul lihat tuh di belakangnya kalau ada lantai, dia lihat lantainya garisnya lurus nggak. Oh, iya. Kalau lantainya garisnya belok, wah ini diedit ini. Wah ini foto editan. Itu ada kebiasaan-kebiasaan kayak gitu juga di Instagram. Itu kenapa ya? Apa karena nggak nyaman sama bentuk tubuhnya atau gimana ya? Karena manusia nggak pernah ngerasa cukup. Selalu ada aja yang pengen lebih lagi gitu. Yang menarik dulu yang mungkin kita pernah lihat di sosmed ya. Orang perubahan antara orang setelah pakai makeup dan sebelum pakai makeup ya, itu kan sering kali keluar. Oh iya. Wah ternyata totally different gitu. Ini juga menarik ketika kita lihat, wah ternyata makeup tuh bisa merubah orang sedemikian rupa. Make up, editing foto yang kayak gitu-gitu Pak, itu kenapa ya Pak? Yang muda-muda kali, saya sih jarang pakai makeup. Menurutku pakai makeup tuh nggak salah sih. Apalagi kan maksudnya ada juga istilah kayak skincare, kayak merawat kulit kita sendiri. Tapi menurutku makeup itu ada potensi salahnya karena kadang orang yang pakai makeup tuh akhirnya nggak pede sama muka mereka sendiri gitu. Kayak aku tahu ada beberapa temenku tuh yang kalau keluar
nggak pede kalau misalnya belum pakai concealer atau gambar alis gitu. Itu sih yang menurutku salah. Karena jadinya mereka nggak bisa menerima diri mereka gitu. Maksudnya kayak ya muka gue kayak gini gitu, nggak bisa, jadinya harus ada makeupnya gitu. Di Korea itu ada kayak kebiasaan nih, saya nggak tahu masih berlangsung atau enggak. Orang tua tuh kasih hadiah graduation gift-nya itu adalah operasi plastik. Justru menurut saya, kalau saya dikasih hadiah operasi plastik, saya ngerasa terhina gitu loh. Maksudnya muka saya perlu diapain ini? Maksudnya ini sejelek, maksudnya sekurang itu kah sampai harus di... Kalian rasa gimana soal kebiasaan ini? Atau itu oke? Maksudnya itu nggak aneh ya? Itu budaya juga gak sih? Ada konteks budayanya juga. Kalau konteks budayanya kamu familiar, Tan? Maksudnya konteks budayanya kayak gimana? Yang aku denger tuh Korea tuh benar-benar mentingin fisik gitu. Maksudnya ada banyak orang tuh yang kalau misalnya jelek bahkan nggak keterima kerja kalau di Korea gitu. Iya benar juga sih. Di sini di artikelnya dibilang bahwa orang-orang Asia tuh banyak yang percaya bahwa first sight ya, penampakan pertama itu penting gitu. Jadi kalau first sight-nya udah jelek, impresi pertamanya udah jelek, ya apa boleh buat, susah nyari kerja dan sebagainya. Jadi pasti muka ya kalau udah bicara first sight ya. Itu kalau bisa dirubah ya dengan kosmetik ya. Kalau misalnya tinggi tubuh gimana ya? Pakai high heels. Nggak Ada orang yang mengatakan kan, tinggi tubuh, postur tubuh itu kan menentukan juga masa depan, karir, gampang diterima atau enggak. Iya, aku juga pernah baca tuh artikel yang bilang kalau ada penelitian tuh yang menemukan kalau kebanyakan bos-bos itu tingginya di atas berapa gitu. Jadi biasanya emang orang-orang tinggi yang kelihatannya kan lebih wah gitu kali ya. Jatuhnya biar lebih berwibawa Iya. kali ya. Posturnya lebih bagus juga mungkin kalau tinggi kali ya. Kayak Saul ya di Alkitab. Dulu pernah lihat waktu kita Jokowi ya, ada orang yang mengatakan wah ini kayak model postur pemimpin atau bagaimana, kurus ya atau bagaimana. Itu iya memang ada kaitan sangat dekat sekali ya self image dengan tubuh kita ya. Menurutku perspektif kita juga penting gak sih? Kalau kita melihat diri, kita punya self-worth yang baik akan diri kita juga, kita bisa memancarkan kepercayaan diri gitu. Dan soalnya aku sering juga lihat orang-orang yang tinggi, tapi karena mereka lebih tinggi dari antara orang-orang di sekitar mereka tuh mereka jadi nggak pede, terus akhirnya posturnya bungkuk gitu. Sementara ada orang-orang pendek tuh yang bahkan kalau aku lewat mereka misalnya pede tuh aku sendiri sampai takut gitu karena mereka pede banget gitu. Ini satu topik yang penting sekali menurut saya dan saya bersyukur ya kita bisa membicarakan hal ini. Karena banyak sekali nanti anak pemuda kadang-kadang sangat mementingkan mengenai penampilan itu sangat penting sekali ya. Fakta menunjukkan bahwa kita adalah manusia-manusia yang bukan ideal lagi dalam arti bahwa kita sudah jatuh dalam dosa. Ada kekurangan, itu semuanya ada. Ada suatu konsep bahwa manusia sekarang harus menghargai apa adanya. Itu ada benarnya, ada tidak benarnya juga. Dimana kadang-kadang ketika kita mengatakan kita harus menghargai, mencintai tubuh kita apa adanya, itu adalah suatu penolakan terhadap fakta keberdosaan. Sehingga akhirnya yang kurang dalam tubuh kita pun kita akhirnya gembar-gemborkan suatu kelebihan. Nanti dalam seni, dalam lukisan kita bisa melihat hal ini. Ada lukisan-lukisan yang lebih ke arah postmodern dan seterusnya yang menonjolkan, mementingkan justru melihat aspek negatifnya itu ditonjolkan sekali. Bagus orang ada lukisan yang demikian, social kritik dan seterusnya itu penting sekali. Tapi jangan lupa kita dalam sebagai orang Kristen itu kita tahu ada suatu hal yang lebih baik yang kita nantikan. Jadi dunia saat ini bukan dunia yang ideal, yang terakhir, yang satu-satunya. Kita ada dunia akan datang. Bahkan Tuhan nanti menjanjikan juga tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Jadi seindah-indahnya tubuh kita, sesehat-sehatnya kita pada saat ini, tetap adalah suatu tubuh yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15, nanti kita bisa pelajari lebih lanjut, tubuh yang hina, tubuh yang lemah, tubuh yang bisa binasa. On the other hand, ada orang yang mengatakan bahwa orang Kristen sama sekali tidak boleh pakai kosmetik ya. Itu kayak akhirnya tidak bisa menerima tubuh kita, itu satu hal yang penipuan. Saya percaya ada tempatnya kosmetik dipakai ya untuk menutupi atau mengurangi suatu kekurangan yang ada. Itu saya rasa tidak salah, tidak harus selalu orang yang pakai kosmetik itu disalahkan, tidak harus juga. Ada orang yang mungkin karena untuk menutupi luka ya, scar yang pernah ada dalam tubuhnya, dalam mukanya, dalam wajah, dia tutupi, bukan karena dia malu, mungkin lebih daripada dia karena tidak mau orang lain takut dengan wajahnya dia atau something. Itu kita bisa perhatikan juga. Ya, ini satu isu yang sangat kompleks sekali dan ini anak-anak muda di sini justru yang mungkin sangat bergumul sekali dengan masalah self image. Itu kan kita mau memproyeksikan diri kita
yang mungkin lebih daripada diri kita yang secara sebenarnya. Ini kalau kita teruskan kita bisa bicara mengenai hidup kita sehari-hari, misalnya hidup keluarga kita. Jarang ada keluarga yang mau memproyeksikan mungkin kelemahan dalam keluarganya. Kekurangan itu selalu ditutup-tutupi. Banyak keluarga yang menangis, banyak anak muda yang di tengah-tengah kesendirian dia itu ada air mata yang dia cucurkan, tapi ketika dia keluar tuh ketawa. Kalau mungkin bahasa gaulnya jaim lah ya, jaga image ya. Bicara soal fakta dosa, menerima bahwa di tubuh kita ini memang ada kelemahan, diri kita ada kelemahan. Saya ingat belakangan ini, bukan belakangan, malah mungkin dari dulu ini banyak sekali gerakan-gerakan yang promote justru untuk ya kita menerima kelemahan kita, dan itu tadi Bapak bilang kan, meninggikan hal itu. Misalnya contohnya lain adalah self-love misalnya. Gerakan yang betul-betul mendorong untuk kita mencintai diri kita apa adanya gitu. You are good as who you are gitu. Kamu udah gitu, kamu udah oke gitu. Nggak perlu ada yang dirubah sama sekali. Nggak usah terlalu pusing soal apa kata orang misalnya. Ya, saya coba baca satu syair ya dari Virginia Satir, suatu syair mengenai My Declaration of Self-Esteem, deklarasi daripada harga diriku. Coba saya bacakan. I am me, dia bilang, aku adalah diriku. I am me. In all the world, there is no one else exactly like me. Itu benar semua, pasti benar. There are persons who have some parts like me, but no one acts up exactly like me. Tidak ada satu orang pun yang mirip atau identik dengan saya. Ada orang yang mungkin serupa, tapi tidak ada satu orang pun yang sama dengan saya exactly like me. Therefore, oleh karena itu, everything that comes out of me is authentically mine. Semua yang keluar dari diriku adalah, yaitu otentik, diriku secara otentik. Because I alone choose it. Katakan, aku yang memilihnya, aku yang menentukan. Udah teruskan, I own everything about me. My body, including everything it does. My mind, jadi semua itu tubuhku, apapun yang kulaku itu milikku. Pikiranku, my mind, including all its thoughts and ideas. Semua pemikiran dan ide itu adalah milikku. My eyes, ke mataku, including the images, semua yang kulihat. Of all they behold, yang dilihat oleh mataku adalah milikku. My feelings, perasaanku, whatever they may be, apapun yang mungkin ada, itu anger, kemarahan, joy, sukacita, frustration, frustasi, love, disappointment, excitement, mulutku, semua, dia katakan semua adalah milikku semua. Dia katakan, Virginia Satir melanjutkan, I own my fantasies, my dreams, my hopes. I own my triumphs, my successes, all my failures and mistakes. I own all of me. Ya, dia tambahkan satu kalimat, I know there are aspects of about myself that puzzles me. Ada bagian-bagian yang mungkin membingungkan saya, dan other aspects that I do not know. Ada bagian-bagian saya tidak tahu. But as long as I'm friendly and loving to myself, ya, kalau saya berteman dengan, ada damai dengan diriku sendiri, mencintai diriku sendiri, I can courageously and hopefully look for solution to the puzzle. Saya bisa mengharapkan dengan berani mendapatkan jawaban atas puzzle tersebut. Ini suatu hal yang sangat menarik sekali dia katakan ya. Saya tidak bacakan semua, tapi dia katakan apapun yang aku lihat, aku lakukan, mungkin ada kesalahan, tapi that's mine, that's mine, that's who I am. Jadi kesalahan dalam hidupku itu tetap adalah diriku. I am very unique bahkan dalam hal itu. Ya, ini yang saya katakan tadi ya. Memang kita ada fakta keberdosaan, tapi orang dunia tidak mau terima itu sebagai satu keberdosaan. Orang dunia tidak mau terima itu satu kelemahan, itu adalah suatu hal yang autentik, itu adalah aku. Kalau saya ada kekurangan, itu aku. Ya, kalau ada saya ada ini dan itu adalah aku. Tidak ada orang yang mirip seperti aku. Bahkan kekuranganku itu uniquely me. Nah, ini kita harus lihat ya. Kita memang ada kekurangan, tapi kita juga percaya ada redemption. Bahkan tubuh kebangkitan. Ada suatu ideal ke depan. Idealnya bukan sekarang. Idealnya ada sesuatu yang di depan. Ada orang yang mengasihi diri. Ya. Bukankah dalam Matius pasal 22 ayat 39, engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu benar. Tapi hukum yang kedua dan tidak kalah penting, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu ada yang mengatakan kita harus belajar self love terlebih dahulu. Setelah self love baru bisa love my neighbor. Harus mengasihi diri terlebih dahulu. Coba kita pikirin bagaimana. Iya, saya ingat ini banyak teman-teman saya kalau diskusi juga bahas ayat ini langsung bilang, nah berarti ini kan mengasihi diri. Berarti saya mesti mengasihi diri sendiri dulu dong. Saya mengasihi diri aja belum bener kok, gimana mau mengasihi orang lain. Sebenarnya yang tadi Virginia Satir ngomong itu menurutku ada bagian-bagian yang benar. Misalnya kayak kita semua unik, kita semua nggak ada yang sama. Terus juga kalau misalnya kita ada masalah, kalau kita nggak berdamai sama diri sendiri, kalau kita nggak akhirnya mengaku, iya gue ada masalah gitu. Kita nggak ngaku kita ada masalah, ya kita nggak bakal bisa selesaiin masalah itu. Cuman
aku kurang setuju sih sejujurnya kalau misalnya dia bilang kita itu benar-benar milik kita sendiri gitu. Bahkan dari pandangan dunia sendiri pun kan ada misalnya kayak impuls atau kayak motif dari diri kita sendiri itu kan nggak selamanya kita yang menentukan gitu. Misalnya pas masa kecil kita punya masa kecil yang buruk, kita lahir di keluarga yang berantakan, itu kan juga bisa berdampak terhadap kepribadian kita dan kita kan nggak menentukan gitu kan keluarga kita mau kayak gimana. Jadi kita bukan menjadi Tuhan atas tubuh kita sendiri sih gitu. Dan saya tertarik banget ya waktu Virginia Satir bilang di bagian terakhir tuh dia bilang I am me and I am okay. Saya pikir banyak sekali ya, mungkin remaja atau pemuda juga yang bergumul untuk akhirnya bisa bilang begini. Dan waktu lihat tulisan Virginia Satir, mungkin langsung bilang, wah ini jawaban dari pergumulan saya. Jawaban dari pergumulan untuk akhirnya bisa terima diri saya dan mengatakan I am okay. Gimana kita melihat Coba ini? kita gumulkan satu hal ya. Dalam Alkitab tuh pernah mengatakan enggak you are okay. Kayaknya enggak. Itu satu pergumulan yang harus serius. Kalau kita dibiarkan oleh Tuhan mengatakan I am okay, untuk apa ada salvation daripada Tuhan? Ya, justru Tuhan datang karena memang we are not okay, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita karena we are not okay. Justru karena we are not okay, Tuhan mengasihi kita, mengetahui bahwa kita very very not okay dan bisa kembali kepada Tuhan. Tuhan kasih anaknya ya, untuk mati bagi kita ya, because we are not okay. Ya, perasaan bahwa kita oke, dan ini suatu hal yang mungkin harus kita pikirkan baik-baik ketika kita bicara mengenai self-image, self-worth, dan lain sebagainya. Sebenarnya worth-nya kita ada di mana? Nilai harga diri kita ada di mana? Tentunya kita sebagai orang Kristen dimanapun kita berada, ya tentu nilai diri kita harus di dalam Tuhan, itu yang seharusnya. Cuman dengan distraksi-distraksi dunia ini mungkin seringkali kita terjatuh, kita pakai nilai-nilai dunia di dalam kehidupan kita. Saya dalam kuliah, pergaulan tuh segala sesuatu buat saya. Dalam dunia kerja mungkin jabatan, mungkin karir, mungkin gaji. Tapi ya sebagai orang Kristen harusnya nilai diri kita itu ada di dalam penilaian Tuhan. Kalau seluruh dunia nilai kita baik, ya kalau Tuhan gak menilai kita baik, ya penilaian yang dunia ya pasti ya invalid lah. Penilaian Tuhan yang paling valid. Karena Tuhan yang paling mengerti kita gitu. Tuhan yang paling tahu keadaan kita. Tapi maksudnya nilai berdasarkan penilaian Tuhan tuh gimana sih? Aku jujur kadang bingung. Coba kita lihat lagi dari 1 Yohanes 2 ayat 6 itu. Saya rasa ayat yang bagus kalau kita menjadi contoh ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia tentunya anak-anak Tuhan yang ada dalam Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi ini penulis kitab ini Yohanes yang mengatakan bahwa harus ada contoh hidup. Kita tuh hidup itu imitate. Ya kita bisa nanti lihat, kita imitate orang-orang di Hollywood atau kita imitate Kristus nih. Karena Tuhan jangan hidupnya, pola hidupnya, self-image-nya dibentuk oleh Hollywood lebih daripada Alkitab misalnya. Di sini dikatakan kalau kita hidup dalam Dia. Jadi ini ada satu asumsi yang sangat kental sekali di mana semua ini bisa terjadi. Jangan pikir bagian yang kedua, pikirkan pada bagian yang pertama. Kalau kita hidup dalam Dia, caranya bagaimana kita hidup dalam Dia? Itu kalau kita sudah disatukan dengan Dia. Caranya bagaimana kita disatukan dengan Dia? Itu melalui pengorbanan Kristus. Lihat, bukan apa yang harus aku lakukan. Memang kita wajib hidup seperti Kristus hidup, tapi itu dimungkinkan terlebih dahulu oleh karena kasih Kristus pada kita. Nah, saya mau ajak kita semua anak Tuhan tuh melihat bahwa self-worth kita tuh pada akhirnya itu berada di dalam fakta bahwa Tuhan tuh mengasihi kita. Ya, bukan fakta bahwa kita mengasihi Tuhan, itu kebalik ya. Fakta bahwa Tuhan mengasihi kita. Satu hari anak saya ya, yang masih berumur, waktu itu masih berumur 6 atau 7 tahun, saya agak lupa. Lalu datang pulang ke rumah, ini anak besar, tapi waktu itu masih kecil ya. Sekarang udah besar, sudah remaja. Dia menangis. Saya tanya, loh, kenapa kamu menangis? Dia merenung, dia nggak mau kasih tahu apa-apa gitu. Saya bingung ini kenapa menangis. Lalu setelah sore hari, saya ajak dia bicara lagi, kamu kenapa hari ini menangis, pulang dari sekolah menangis? Lalu dia mengatakan, Pak, gitu ya, saya ini tadi di sekolah dikatakan saya tuh best friend-nya Melanie nomor 6 gitu. Jadi Melanie di sekolah itu kasih ranking, best friend nomor 1 siapa, nomor 2 itu siapa. Saya cuma best friend-nya Melanie nomor 6. Ini saya bilang, wah luar biasa, maco juga sih Melanie berani melakukan hal ini. Ya dia sedih, saya cuma best friend-nya Melanie nomor 6, dia sedih. Nah ini kalian suatu hari jadi orang tua nih, ya apa yang akan kalian lakukan dalam hal ini ya. Mungkin kalian bilang, bodoh kamu ya,
gini aja udah nangis, misalnya gitu ya, bisa aja ya. Ini kan masalah kecil, gini jangan nangis, man up gitu ya, nggak bisa gitu ya. Atau kalian ntar bawa anakmu pergi ke rumahnya Melanie dan ngomong sama orang tuanya dia ya. Oh, kamu buat anakku minder atau bagaimana itu ya? Atau kamu ngomong sama Melanie. Nah ini option yang terbuka. Di sana ini masalah self image, self worth. Itu dia merasa dia minder. Kenapa kok cuma nomor 6? Apa salahnya aku? Dia bilang, apa salah aku ya? Kenapa kok aku nomor 6? Betul aku pengen best friend-nya Melanie nomor 1. Terus saya katakan pada dia, jangan lupa, ya, kita punya harga diri, self-worth itu nggak ditentukan oleh orang lain. Berapa banyak orang yang kesulitan dalam hal self-image, karena self-worth-nya itu ditentukan oleh orang sekitar dia. Saya katakan, kamu harus ingat, self-worth-nya kita nggak ditentukan oleh orang lain. Self-worth-nya kamu ditentukan oleh fakta bahwa bahkan anak Allah sudah mau mati bagi kamu. Itulah self-worth-nya kamu. Kamu berjuang untuk mendapatkan kembali arti di hadapan Tuhan. Problema yang lain itu akan lebih gampang diselesaikan. Ini tentu saya bicara dengan bahasa anak-anak karena dia pada saat masih umur 6 atau umur 7 tahun. Tapi mungkin banyak anak-anak Tuhan pada saat ini yang memang masih berumur 6-7 tahun. Ya, benar-benar serius loh ini ya. Kita pikirkan, mungkin orang kita harap udah dewasa, tapi enggak. Pengharapan mereka, mungkin self-worth-nya mereka itu berdasarkan apa yang orang lain lihat mengenai mereka. Ya ini bagaimana? Lalu apa itu self-image? Ya kita mau memproyeksi, kita mau menyenangkan. Orang harapan apa dari kita? Kita mau memproyeksikan image kita yang berbeda bagi orang-orang tersebut. Saya tertarik untuk lihat bahwa ide soal self-love di luar dari pengertian kasih Tuhan gitu ya Pak, di luar dari melihat kasih Kristus di atas kayu salib, itu justru, apakah itu justru malah jadi omong kosong atau suatu pembicaraan yang nggak ada gunanya? Karena nggak ada sumber kasihnya apa kalau saya apa lihat. ideal kita selain Kristus? Ideal yang kita mau compare itu apa? Kita selalu akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu pasti kita mau cari ideal kita cari ideal kita. Ideal kita siapa kira-kira? Kalau kita nggak ngerti ideal kita, jangan-jangan ya itu figur orang-orang di Hollywood yang masuk. Tubuhnya, bentuk tubuhnya, warna kulitnya, bentuk postur langsingnya, atau berat badan, itu menjadi suatu ideal bagi kita. Kalau 150 tahun yang lalu itu di China itu perempuan yang gendut, ya. Maaf bukan gendut, mungkin kalau perempuan bilang gendut agak Berisi. berisi. Perempuan yang nanti mungkin curvy lah ya. Itu yang dianggap sebagai suatu hal yang itu ideal woman. Itu yang bisa melahirkan anak dia. Nggak ada dulu orang China di Tiongkok ya. Itu menganggap bahwa perempuan yang kurus gitu tuh itu menjadi suatu yang itu yang kurus nggak bisa nikah lah gitulah. Yang gendut, yang postur yang lucu. Susah harus hati-hati ya. Itu yang dicari, itu yang ideal. Tapi ada perubahan ya sekarang ya. Kita ngelihat ya yang namanya postur tubuh yang ideal itu siapa yang nentuin? Mungkin itu juga kali. Maksudnya zaman dulu itu kan banyak perang atau mungkin kelaparan. Jadi orang-orang yang makannya banyak mungkin lebih jarang daripada orang-orang yang kelaparan sampai akhirnya mereka kurus gitu. Jadi justru dulu image yang jarang itu jadi image yang paling baik gitu. Sementara sekarang ini kan hidup orang-orang semuanya makmur kan. Maksudnya semua orang bisa makan. Dan bahkan sekarang kan lebih banyak orang yang mati karena obesitas daripada karena kelaparan gitu. Mungkin karena itu juga jadinya sekarang justru image yang bagus itu adalah ya orang-orang yang kurus. Asumsi bahwa zaman dulu banyak perang itu perlu kita pikirkan. Sekarang juga banyak perang. Yang saya katakan di Tiongkok itu pas prosperous ya mereka ya. Zaman-zaman waktu prosperous sekali. Mungkin enggak ada seberapa banyak ya teman-teman pikir ya influence daripada Hollywood. Pasti besar banget Pak. Marvel Cinematic Universe itu kan juga semuanya wah kalau di sana kan berotot six packs dan seterusnya. Ini image-nya kita nih mengenai apa yang ideal gitu ya. Nah, coba kita bicarakan lebih lanjut lagi ya. Kalau Alkitab katakan ya modelnya adalah Kristus. Apalagi kita diciptakan di dalam gambar dan rupa Tuhan, ya itu kita adalah gambarnya Tuhan. Lalu Kristus adalah manusia yang ideal, itu the new humanity itu menurut Kristus itu idealnya kita. Nanti hidupnya bukan cuma mencontoh apa yang sudah dia kerjakan, tapi juga hidupnya dia, ketaatannya dia, pengorbanan itu jadi idealnya kita. Ya, tapi orang dunia ini idealnya apa? Kita ngomonginnya Indonesia aja ya, karena kan kita tinggalnya di Indonesia. Menurutku ideal sekarang tuh, ini cewek sih, aku kalau cowok kurang tahu. Tapi yang aku tahu cewek ya, yang pasti kulitnya putih gitu. Karena maksudnya sampai sekarang aja tuh iklan-iklan kayak, atau misalnya kalau aku lagi mau beli
sabun cuci muka nih. Sabun cuci muka tuh sering seri-seri yang bright series atau whitening series itu pasti selalu ada gitu. Tapi sikat gigi juga whitening ya. Ini. Gigi putih juga termasuk ideal tau. Iya. Oh iya. Saya pikir ini juga jadi satu hal yang banyak sekali pergoyangan ya Pak ya. Terakhir saya lihat di Miss Korea tahun 2018 itu ada orang yang sebenarnya kalau kita lihat itu Miss Koreanya itu betul-betul fit gitu bentuk badannya dan semuanya itu normal sekali, sangat normal gitu. Tapi lalu di medsos tiba-tiba dia diserang karena dibilang kayak kamu nggak pantas jadi Miss Korea, kamu terlalu gemuk, terlalu ini dan sebagainya. Loh jadi maksudnya sepertinya standar kecantikannya itu makin lama makin absurd gitu Pak. Sehingga apa yang kita pikir normal, kok sekarang jadi masih terlalu gitu, kamu masih nggak cukup gitu, not pretty enough gitu. Itu Karena mungkin yang dicari bukan normal kali, kalau normal kan semua orang gitu. Carinya yang jarang. Iya. Jadi standar kecantikan bukan yang norm. Sorry, kecantikan tidak melambangkan norm. Kecantikan akhirnya adalah suatu hal yang sangat-sangat rare, yang tidak normal gitu ya. Jadi kalau waistline-nya berapa sentimeter, padahal mungkin 99,9% penduduk dunia nggak ada yang kayak demikian, tapi akhirnya jadi satu idealnya kita yang mungkin tidak bisa tercapai. Bahkan tuh kalau nggak salah ya, pernah ada tren di Tiongkok itu cewek-ceweknya itu waistline-nya itu sebesar diameter kertas A4 gitu. Jadi kayak mereka lingkerin kertas A4 di sekitar pinggang mereka. Terus kalau misalnya itu lebih kecil dari diameter A4 itu baru termasuk kurus gitu. Dan pas aku tahu itu benar-benar kayak gila ya. Itu gimana caranya? Kalau saya udah nol, ya. Aku pikir tadi A4 cuma depannya doang, itu kayak masih make sense gitu. Iya kan? melingkar ya. ya selain waistline juga dulu kalau nggak salah di Tiongkok juga ya ada kebiasaan soal bentuk kaki itu dibuat sedemikian rupa supaya tulang kakinya tuh betul-betul ngebentuk kayak sepatu. Itu Jadi pas. tapi itu bukan kecantikan deh kayaknya jatuhnya. Oh itu kecantikan bagi mereka itu yang laku, yang kaki kecil. Ini gimana Pak menyikapi standar kecantikan kayak gini, kayak sulit ya Pak, maksudnya punya ada standar atau bahkan mungkin nggak perlu kali Pak. Itu gimana Pak? Ini menarik sekali ya, mengenai self image, mengenai bentuk daripada tubuh, saudara. Ini standarnya ada di mana, dan sekarang banyak sekali orang yang mengatakan ya cuma terimalah lah fakta mengenai diri kita sendiri. Itu pokoknya diri kita tuh unik, diri kita tuh special. Itu bahkan akhirnya konsep mengasihi diri yang dikatakan dalam Matius pasal 22 ayat 39 itu juga udah salah dimengerti. Pokoknya kita harus ya be at peace dengan diri kita. Tapi itu akhirnya tidak menuntut kelebihan atau sesuatu yang bisa kita perjuangkan lebih baik, itu tidak menuntut. Yuval dalam bukunya Homo Deus itu pernah mengatakan satu kalimat, kalau dulu famine itu jadi masalah yang besar, tapi sekarang itu bukan kekurangan makan yang jadi masalah besar, tapi kelebihan makanan. Setiap tahun orang yang mati karena obesitas itu 3 juta orang, sedangkan orang yang mati karena kekurangan makanan itu 800.000 orang. Perhatikan, seluruh dunia. Mungkin enggak karena masalah isu yang kita berbicarakan ini, lalu orang bilang, be at peace with yourself, ya gendut atau apa, pokoknya be at peace. Apalagi di Indonesia banyak orang yang suka ngomong soal, Fat talk. itu apa itu? Jelasin Kamu tuh. gendutan ya? Itu pasti. Kalimat pertama selalu, kamu gendutan ya? Itu kok jadi otomatis bicara kalimat pembukanya itu gitu ya. Itu Bener. ya, atau ya kadang-kadang kalau orangnya baik, kamu kurusan ya? Oh enggak, cuma efek baju aja gitu ya. Efek baju kelihatan kurus gitu. Tapi itu entah mengapa itu suka bicarakan ya. Nah, itu menarik. Tapi ada orang akhirnya mengatakan, ya udah, saya nggak peduli kalau saya gain weight or whatever, ya itu kalau saya makan lebih atau ya udah itu it's me. Kenapa kamu harus meributkan hal itu? Ngomong-ngomong soal kayak nerima kekurangan, lagi terkenal nih namanya body positive movement. Kayak orang yang mau melawan standar kecantikan yang tadi kayak Tania bilang, kayak putih gitu. Dan menerima dirinya lah yang gendut lah atau yang kurus lah gitu. Itu tujuannya apa ya mereka menekankan itu ya? Ada hal tertentu yang mereka perjuangkan nggak ya, Bel? Setahu aku sih ya, mereka tuh lebih lagi mentingin mental health-nya mereka gitu. Jangan sampai lu depresi karena lu ngerasa diri lu gendut atau lu kurus atau kurang putih gitu. Ada baiknya nggak di sana? Ada positifnya juga sebenarnya daripada movement ini ya sebenarnya dalam Menurut aku sih ada, soalnya kan standar kecantikan yang tadi Indonesia kasih ke kita aja kan harus putih, harus kurus, harus muda, itu kan kayak nggak realistis gitu.
Jadi menurut aku body positif itu bagus sih. Soalnya kan gak semua orang bisa dipukul sama rata gitu. Apalagi di Indonesia sendiri kan banyak suku yang beda-beda gitu. Gak bisa disamain. Cuman tuh kadang ya body positivity ini tuh jadi alasan orang-orang tuh yang apa ya, yang maaf ya, maksudnya orang-orang yang obesitas tuh jadi ya udah gue emang obesitas, ya udah terima aja gitu. Padahal kan maksudnya obesitas itu kan juga endanger kesehatan mereka sendiri gitu kan. Yang aku temuin sih ya iya itu ada masalah kalau misalnya ada gara-gara movement ini overweight sama obesitas itu jadi nggak dianggap penting gitu. Jadi kayak it's okay gitu. Kedua juga mereka jadi nggak mentingin kesehatan. Ngapain lu olahraga? Seharusnya lu udah puas sama diri lu sendiri dong gitu. Ya memang ini ada sisi positifnya juga. Positifnya ya kita menghargai setiap orang gitu. Dengan segala keadaan mereka kita menghargai mereka. Tapi ya ada ekstrem selanjutnya ya lu harus menghargai gue dong dengan segala apa yang kondisi gue ya gue bebas gue mau makan banyak lah gue mau ngapain lah. Itu biar tubuh gue gitu. Body positivity itu bukan bicara mengenai mereka yang mungkin obes atau terus, tapi mereka yang mungkin merasa diri yang harus terus menerus kecil ya atau kurus. Ada orang yang sampai akhirnya makan cuma menikmati makan lalu dimuntahkan lagi ya. Iya itu bulimia. Bulimia itu ada orang yang akhirnya melakukan hal tersebut cuma mau menikmati merasakan setelah itu keluarkan semua supaya tidak gendut. Itu jadi suatu kesalahan juga gitu. Nah, Alkitab di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 itu saya bacakan untuk kita semua ya. Aku menjawab, jika engkau makan dan jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, kalau kita tadi bicara soal kontrol makanan, kontrol minum, jaga berat badan dan sebagainya, itu untuk kesehatan kah, untuk kita punya self esteem yang baik. Kok kelihatannya Alkitab waktu bicara soal melakukan sesuatu itu nggak langsung dikaitkan sama harga diri kita atau bagaimana kita menilai diri dan sebagainya, tapi langsung dikaitkan sama kemuliaan Allah, Pak. Kelihatannya kayak nggak menjawab ya. Iya, iya. Jadi kayaknya makan minum untuk kemuliaan Allah, olahraga juga berarti maksudnya kan jaga kesehatan, jaga berat badan untuk kemuliaan Allah itu beda, Pak. Yang diperjuangkan Alkitab sama apa yang diperjuangkan Standarnya kita orang-orang. apa ya? Kalau kita bilang masalah tubuh apa yang ideal nggak ideal, standarnya kita apa? Coba kita pikirkan. Kesehatan kah atau apa? Standar kita apa? Aku sendiri sih ngerasa standar tubuh yang baik itu yang bisa berfungsi, yang bisa jalan, bisa lari. Kalau aku pribadi ya, menurutku standar ideal tubuh yang ideal itu yang sehat. Jadi bukan masalah gendut atau kurus, karena kan emang ada orang-orang yang bentuk tubuhnya itu dari awalnya udah besar gitu kan. Jadi lebih ke arah sehatnya gitu. Core utamanya adalah untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau saya sehat pun saya mau pakai tubuh saya sehat ini untuk apa? Iya, saya pikir maksudnya kalau kita akhirnya jaga berat, maksudnya kita rutin ke gym gitu, habisin waktu banyak di gym, kelihatan sehat, badan six pack dan sebagainya. Tapi lalu demi ke gym kita mengorbankan waktu untuk baca Alkitab, mengorbankan waktu untuk pelayanan, akhirnya jadi hari Minggu bahkan nggak ke gereja mungkin, ya udah online aja dari rumah yang penting jalan. Itu kan bukan aja jadi, loh itu nggak memuliakan Tuhan kan. Jadi kita jaga kesehatan tubuh tapi nggak memuliakan Tuhan, bukannya malah jadi salah ya. Nah itu tadi yang saya tanya, standarnya kita ntar adil dalam melihat segala sesuatu itu kita tarik kemana? Kalau kita bilang kesehatan, ya oke, bagus jawaban tersebut. Tapi kita tanya sehat untuk apa? Kalau kita tadi Abe bilang bisa berjalan lah, bisa ya oke, berjalan untuk apa? Ya, jangan lupa kalau kita diciptakan, ada yang bicarakan kita ciptakan oleh jari tangan Tuhan sendiri dalam gambar dan rupa Tuhan. Itu berarti ada satu kemiripan dengan Tuhan yang Tuhan ingin kita ada di hidup kita. Atau Paulus bilang dalam 1 Korintus 10:31 dalam makan dan minum kamu harus memuliakan Tuhan, itu berarti dalam hal yang sangat paling sepele pun itu kaitannya kepada kemuliaan Tuhan. Kalau kita sehat tapi tidak ada hubungannya dengan kerajaan Tuhan, itu tidak ada guna, itu akan berlalu ya. Lalu kita ke gym, kita olahraga, kita keluar, semua effort kita lakukan hanya supaya kita kelihatan. Sekali self image kita, self worth kita tuh lebih di mata orang lain, itu gak ada gunanya. Jadi Pak, aku mau nanya, kalau misalnya kita mengorbankan kesehatan kita untuk pekerjaan Allah, maksudnya kayak misalnya nih, kita udah sakit tapi kita kayak paksa terus gitu, demi mengabarkan Injil, itu gimana dong? Gak apa-apa lah seharusnya. Maksudnya gimana? Gak apa-apa, coba jelaskan Ando. Dalam kasus lebih ekstrimnya lagi kan kayak martir itu aja, dia
berani mati gitu buat Allah gitu. Apalagi cuman masalah kesehatan doang gitu. Apa nggak boleh menjaga diri? Kalau saya COVID sekarang ya, lalu ya saya nggak peduli dengan COVID, saya keluar atau apa itu ya, lalu itu gimana ya? Menurut aku jaga diri itu supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan gitu dalam hidup kita. Ya kalau misalnya kita sekarang enak-enakan pas COVID gak peduli sama kesehatan, terus kita malah gak bisa meninggal atau sakit jadi gak bisa ke gereja lah atau gak bisa menginjili, kan jadi sebaliknya gitu. Ya saya pikir juga kayak orang-orang kayak dokter yang betul-betul bergumul untuk lihat pimpinan Tuhan, mereka harus rela paksain ke rumah sakit, meresikokan dirinya kena COVID demi merawat orang lain. Itu kan juga ada satu keindahan di situ. Itu kan bukan jadi nggak bijaksana ya, tapi itu justru ada keindahan dalam kerelaan mereka berkorban demi orang lain. Emang panggilan Tuhannya untuk mereka begitu. Tapi kalau ada orang-orang yang lalu bilang, dalam tanda kutip, saya udah dalam Tuhan, gak akan mati kena COVID, gak akan kenapa-napa, aman lah semua dalam perlindungan Tuhan, itu kan justru jadi nggak bertanggung jawab juga ya. Gue pikir itu justru malah jadi sembarangan, jadi ngaco gitu. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa tubuh fisik kita ini sekarang ini nggak ada artinya, tidak pernah begitu ya. Ya tubuh fisik ini bahkan di dalam Alkitab katakan sebagai suatu temple of the Holy Spirit, temple of God. Ada suatu harga yang sangat berharga sekali. Bahkan kalau kita lihat dalam dunia ciptaan, Tuhan waktu menciptakan dunia materi itu berharga. Demikian saya pernah katakan bahwa dunia materi itu demikian berharga sehingga Tuhan katakan sekali menciptakan bahwa itu baik ada, itu penilaian Tuhan, baik adanya. Dan pada hari terakhir sangat baik. Lalu dikuduskan oleh Tuhan pada hari yang ketujuh. Bahkan demikian baik dunia materi ini sehingga dalam rencana keselamatan Tuhan, Tuhan bukan cuma menyelamatkan roh atau jiwa kita, enggak, tubuh kita juga. Kalau kita bicara mengenai gambar dan rupa kita adalah gambar dan rupa Tuhan. Itu keseluruhan, baik tubuh dan jiwa atau roh, itu semua adalah gambar dan rupa Tuhan. Maka ketika Tuhan Yesus, anak Allah datang inkarnasi, itu kan di dalam tubuh ya, pakai ambil natur manusia, lalu mati sekali-sekali, waktu bangkit juga mendapatkan tubuh lagi kan ya. Mau naik ke surga juga di dalam tubuh, sehingga dia di surga sekarang adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Dia bukan 50% Tuhan, 50% manusia, enggak, 100% Tuhan dan 100% manusia. Jadi nanti dia akan datang kembali juga di dalam tubuh. Nanti kita suatu hari akan bangkit, ketika Yesus datang, kita akan dibangkitkan, kita akan menerima tubuh lagi. Itu tubuh jasmani, bertulang, berdarah, itu tubuh jasmani, bukan cuma kelihatan bertubuh saja, enggak, tubuh jasmani. Itu tubuh kebangkitan kita. Nah, anyway, kita mau bicara satu hal itu, keseriusan kepentingan daripada tubuh ini. Nah, dunia memiliki dua ekstrim yang sangat berbeda sekali. Ekstrim pertama adalah mencintai tubuh atau self-love tersebut. Ya, pokoknya kita harus mencintai tubuh, terima apa adanya, tanpa sadar bahwa kita ada keberdosan, fakta bahwa memang ada yang tidak sempurna, tidak ideal dalam hidup kita. Idealnya apa, ntar kita bisa bicarakan, udah waktu kita bicarakan lagi. Itu ekstrim pertama, mencintai diri kita, seakan diri kita lah yang paling penting, paling unik dan seterusnya. Nobody is like me, kata Virginia Satir. I am so unique. Tidak ada satu orang exactly like me. Yang samping lain ada ekstrim yang berbeda, yaitu ascetisme. Ya kita pasti tahu ya, ascetism. Di kekristenan pun sudah pernah ada ascetism ini, yaitu akhirnya menyangkal segala pleasure bagi tubuh. Misalnya, tidak boleh nonton sama sekali, tidak boleh ke bioskop, itu adalah dosa. Orang Kristen tidak boleh ada entertainment atau bagi itu mengurangi deprive pleasure bagi orang, bagi manusia. Jangan lupa orang Kristen pun tuh masih bertubuh, perlu ada engagement atau sensory sense perception kita tuh perlu di engage, itu perlu. Ada orang mengatakan sama sekali tidak boleh alkohol misalnya. Orang Kristen tidak boleh menyentuh alkohol. Jangan lupa Tuhan Yesus, mujizat pertama dia itu menjadikan air jadi beralkohol ya. Jadi air jadi anggur itu kan ya. Itu kalau tidak boleh kenapa dia lakukan? Ada orang mengatakan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itu sangat jadi legalisme sekali. Kita juga menghindari hal tersebut. Nah, panggilan kita sebagai anak Tuhan yang bertanggung jawab itu adalah bagaimana membalance kedua ekstrem ini. Iya, bicara soal asketisme, mungkin teman-teman pernah dengar nggak Simeon Stylites? Ya, aku pernah dengar dia tinggal di atas pilar itu kan ya. Dia pindah-pindah dari pilar 3 meter di pertamanya lalu sampai ke pilar yang akhirnya tingginya sekitar 15 meter. Itu salah satu contoh yang paling terkenal bicara mengenai siapa yang asketis ya. Itu jadi dia, kalian pikirin ya, dia di sana saya tidak pernah tahu berapa lebar daripada pilar. So, ada yang mengatakan tidak terlalu lebar 1 meter persegi atau bagaimana. Itu
tidur, dia deprive, dia menyangkal diri sedemikian rupa sampai bahkan tidur pun itu harus ada posisi yang natural bagi dia. Itu satu ekstrem yang di seberang sana. Ada orang yang mencintai diri, akhirnya menerima segala sesuatu. Ada orang yang akhirnya menolak segala sesuatu. Bahkan dia merasa bahwa dia tidak worthy, tidak seharusnya mendapatkan kenikmatan dalam dunia. Nah, kita harus pikirin, dalam hidup kita ini, kita tuh apa? Tuhan kasih kita tubuh dengan sense perception, itu ada artinya. Ada suatu hal yang memang Tuhan menginginkan, sense kita tuh perlu di-engage. Kita manusia yang masih dalam dunia ini perlu ada kenikmatan, pleasure. Ada orang bahkan mengatakan misalnya seksual, intimacy adalah satu hal yang tidak boleh ada, ya. Sehingga banyak sekali dulu sejarah kekristenan sebelum reformasi itu kan akhirnya yang dianggap yang lebih mulia adalah orang yang menikah, ya kan. Tapi Tuhan menciptakan Adam dan Hawa untuk bisa menikmati one another justru sebelum jatuh dalam dosa. Jadi tidak ada kaitan antara sexual intimacy, kenikmatan seksual dengan dosa, tidak ada. Yang di dosa adalah sexual intimacy di luar daripada pernikahan, itu menjadi suatu hal yang dosa. Tapi kalau dalam pernikahan itu indah, kita menikmati dan kita bisa bersyukur untuk semua hal yang kita terima dalam tubuh kita secara fisik. Nah, hati-hati kita jangan deny everything seperti Simeon Stylites, atau kita menjadi orang yang mencintai tubuh dan menerima segala sesuatu. Coba kita buka 1 Korintus ya, coba kita buka 1 Korintus pasal yang ke-15. Sesehat-sehatnya tubuh kita pada saat ini, Paulus katakan tubuh kita ini adalah tubuh alamiah. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-42, itu natur daripada tubuh alamiah dibandingkan tubuh kebangkitan. Coba perhatikan di sini, tubuh alamiah adalah tubuh yang ditaburkan dalam kebinasaan, tubuh kebangkitan nanti tubuh sorgawi dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Tubuh alamiah ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Tubuh alamiah ditaburkan dalam kelemahan dan dibangkitkan dalam kekuatan. Jadi ada 3 natur tubuh alamiah, itu bisa binasa, hina, dan lemah. Sesehat-sehatnya kita harus tahu bahwa tubuh atau idealnya kita bukan di dunia ini, bukan tubuh sehat kita, tapi tubuh kebangkitan kita. Kalau sehat pun, jangan lupa tubuh kebangkitan kita itu jauh lebih mulia. Bahkan Paulus katakan tubuhmu sekarang ini adalah tubuh yang hina. Tapi by the way, kalau saudara lihat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-44 akhir, saya katakan jika ada tubuh alamiah itu dari karakter-karakter 3 itu sudah kita baca ya. Maka ada pula tubuh rohani ya. Tiba-tiba ayat 45 itu Paulus mengakukan suatu hal yang mengagetkan. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam, ini bicara mengenai Adam, jadi makhluk yang hidup. Dia mengutip Kejadian pasal 2 ke 7, sebelum manusia Adam jatuh dalam dosa, Adam itu diberikan nafas hidup dan dia menjadi makhluk yang hidup. Tapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. 46, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani ya, tapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohani. Maksudnya apa? Maksudnya tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa itu tubuhnya tetap dianggap sebagai tubuh yang alamiah. Sebelum jatuh dalam dosa ya, tubuh yang alamiah termasuk berarti bisa binasa, itu hina dan lemah. Loh, kok tubuhnya Adam belum jatuh dalam dosa dibilang hina, kenapa? Karena Paulus melihat tubuh kemuliaan kita, tubuh kebangkitan itu jauh lebih mulia. Semulia-mulia tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa. Itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan tubuh kebangkitan tersebut. Jadi hati-hati waktu kita set standar ya. Tubuh ideal kita apa dan sebagainya, itu jangan bicarakan mengenai dunia saat ini. Penting, tubuh itu ada harganya, ada artinya. Ya, kita tidak menolak, kita tidak deny, kita tidak menjadi asetik. Tapi pada akhirnya kita jangan lupa bahwa ideal kita adalah tubuh kebangkitan kita. Maka kita tadi dalam 1 Petrus pasal 2 ke 6 itu kan dikatakan bahwa kita harus mencontoh dia. Kita hidup dalam dia, kita meniru bagaimana Tuhan Yesus hidup. Akhirnya Tuhan juga mendapatkan melalui kematian, dia mendapatkan kebangkitan, tubuh kebangkitannya dia. Coba kita bawa kita semua balik ke Kristus. Banyak orang yang menyayangi tubuhnya atau self love dan seterusnya, tapi jangan lupa Kristus tuh akhirnya kan membiarkan tubuhnya itu akhirnya dihancurkan ya, bagi kita semua ya. Kalau kita lagi sakramen perjamuan kudus kan itu kita katakan roti ini kan dipecah-pecahkan sebagaimana tubuhnya Kristus dipecah-pecahkan bagi kita. Nah itu yang sangat penting sekali adalah apapun yang kita pikirkan itu kita harus memikirkan mengenai yaitu 1 Korintus pasal 31 kemuliaan Tuhan, rencana Tuhan. Bahkan anak Allah yang memiliki tubuh tersebut itu akhirnya membiarkan tubuhnya dipecah-pecahkan itu bagi rencana Tuhan, rencana Allah bagi dia. Bagaimana dengan kita? Ya bagaimana dengan kita? Kita ada pemikiran mengenai tubuh yang ideal, body positivity dan seterusnya itu kalau nggak dikaitkan di dalam rencana kekal daripada Tuhan itu semuanya tidak ada artinya, itu akan berlalu. Bahkan
sangat kasihan sekali kita menganggap dunia sementara ini ideal. Padahal tidak, tubuh yang akan datang itu yang akan ideal, yang mulia. Tubuh kita sekarang itu bisa binasa, hina, dan lemah. Saya ingat Jim Elliot itu. Jim Elliot itu seorang misionaris yang pergi ke satu tempat yang belum pernah dengar Injil, saya lupa nama tempatnya. Ironinya ada ketika dia sampai, dia belum memberitakan Injil, tapi dia udah dibunuh oleh suku itu. Tapi Tuhan pakai kematiannya ini akhirnya memberkati banyak orang, sehingga orang-orang ketika ditanya, banyak orang kesaksian, kenapa jadi misionari, saya melihat kisah hidup Jim Elliot, kayak gitu-gitulah. Dan melalui kematian Jim Elliot ini, suku itu didatengin lagi sama istrinya, sama teman-teman istrinya, keluarga yang ditinggalkan, diinjili, dan suku itu akhirnya percaya kepada Kristus. Kenapa? Ketika ditanya, oh karena kematian Jim Elliot, saya ngelihat ada kasih Tuhan, ada terang Tuhan, kayak gitulah. Nah, si Jim Elliot ini ikut gulat, dan dia ketika ikut gulat, untuk apa? Untuk mengolah tubuhnya supaya menjadi baik, supaya lebih sehat, supaya lebih indah menurut dia. Dan ada satu kutipan dari quotes dari James Elliot yang saya sangat tercengang dengan ketika baca itu. Father, take my life, my blood, if thou wilt, and consume it with thine enveloping fire. I will not save it, for it is not mine to save. Have it, Lord, have it all. Pour out my life as an oblation for the world that is only of value as it flows before an altar. Maksudnya, ya ini tubuhku Tuhan, kalau mau Tuhan pakai, abisin aja nggak apa-apa. Yang penting ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia memperhatikan tubuhnya untuk apa? Supaya saya ketika martir, saya memberikan tubuh yang terbaik buat Tuhan. Saya tertarik dengan cerita yang di-sharingin oleh Yuda. Jadi harus ada satu hal ideal yang lebih lagi. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kalau 1 Korintus pasal 10 ayat 31 kembali ke sana, maka yang paling sepele sekalipun makan dan minum itu untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kita lakukan, kita harus pikir ke sana ya, untuk kemuliaan Tuhan. Itu anak Tuhan. Nah, tentu mengkaitkan segala sesuatu kepada kemuliaan Tuhan, kepada kerajaan Tuhan, kepada rencana Tuhan. Nah, kalau kita bilang kita mau sehat, nah menarik tadi Jim Elliot mengatakan dia mau mempersembahkan tubuh dia yang paling baik untuk Tuhan. Jangan lupa waktu Yesus Kristus, kenapa Yesus Kristus mati umur 33 setengah? Pasti itu rencana Tuhan itu pasti ya. Tapi saya pikir ya, selama dia mempersiapkan hidup sampai umur 33,5 tahun tersebut, nah mungkin dia sembarang, saya teringat ya, dia adalah anak tukang kayu, pasti dia kerja, bantu ayahnya. Wah iya itu pasti tuh, dia pasti melatih, tidak mungkin dia leha-leha, tidak mungkin. Ya, dia pasti akan dia itu kerja, dan itu puncak hidupnya dia, tubuh dia yang paling ideal pada saat itu, tapi dia persembahkan. Saya percaya Tuhan Yesus waktu mati dalam kondisi yang sangat prima sekali, supaya apa? Supaya dia bisa siap terima kematian tersebut. Dia mempersiapkan hidup sampai akhirnya disesat satu demikian besar ya, waktu malam ditangkap sampai besok pagi ya, itu dia sudah siap, tubuhnya siap untuk menerima hal tersebut. Nah, ini satu hal yang penting. Waktu saya pernah melakukan KKR ya, waktu ya, saya KKR lalu saya turun ke suatu tempat, di sana ada sekolah. Saya pikir wah saya harus ke sekolah tersebut. Saya turun ke suatu lembah yang cukup curam. Saya waktu turun pun itu sudah turun tergesa-gesa, berkeringatan. Saya mulai kepikiran, ntar saya naiknya bagaimana? Bagaimana saya bisa naik itu ya? Turunnya sih gampang, kudu tuh. Cuma pikirin ya, turun aja keringetan apalagi naik. Merosot. Gak pakai cara merosot, bukan. Tapi akhirnya saya turun ke bawah dan saya mendapatkan anak-anak SD dan saya berkhotbah di sana. Waktu naik benar-benar luar biasa. Itu akhirnya saya ngos-ngosan sampai turun 15 menit, naik mungkin 2 jam lebih, karena bisa baru sampai kembali. Itu saking curamnya, ada yang tempat yang 70 derajat, naik itu benar-benar sulit. Saya lihat anak-anak SD melalui saya itu naik, wah lincah sekali mereka naik, udah biasa turun naik. Saya sampai, wah gila cepet banget gitu ya. Misalnya saya pikir, ya Tuhan, coba dari dulu saya lebih kurus 20 kilo misalnya ya. Sekarang udah mulai kurusan, tapi belum mencapai goal ya. Saya pikir, dulu kok saya kurusan 20 kilo aja, saya pasti bisa menonton dengan lebih baik lagi. Ini nggak satu kesulitan bagi saya pada saat ini, mungkin lebih gampang, lebih bisa naik. Nah, Aku punya pertanyaan lagi. iya. Kan manusia itu kan ngelihat juga kan tadi bilang first impression matters kan. Boleh nggak sih kita pakai kayak kecantikan kita gitu untuk menginjili lebih baik gitu? Oh oke, itu good question. Coba kita buka Esther ya. Saudara tahu ya Esther, itu kan dari seorang yang akhirnya Raja Ahasiweros, Ratu Wasti, itu kan akhirnya sudah kehilangan jabatannya atau privilege-nya karena dia melawan Raja Ahasiweros. Lalu Raja Ahasiweros mencari pengganti daripada Ratu Wasti.
Esther itu salah satu yang dipersiapkan oleh Mordekai untuk masuk ke dalam pemilihan ini. Ya, kalau kita perhatikan, saudara, ya, pasal 2 ayat 12, tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Saya nggak tahu ini make up-nya zaman dahulu lah, itu perawatan yang dia dapatkan untuk mempersiapkan Ratu Esther ini. Esther menjadi suatu orang ratu. Ayat 13, lalu gadis itu menghadap raja dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja dan seterusnya. Saudara perhatikan ayat yang ke-15. Ya, ketika Esther, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak mengendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Jadi Hegai itu akan menganjurkan kepada Esther apa yang harus dia lakukan. Lalu maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Dalam bahasa Asia bukan menimbulkan tapi memenangkan. Jadi won a favor, itu memenangkan perhatian daripada raja. Jadi ada komentator mengatakan bahwa itu ada usaha Esther untuk mempercantik dirinya. Dia tidak segan melakukan hal ini. Quote and quote, kok duniawi sekali dengan cara-cara mempercantik dirinya, mungkin belajar cara berjalan gemula, itu dia lakukan. Dan memenangkan akhirnya perhatian daripada orang-orang lain dan khususnya raja. Nah, boleh nggak kita akhirnya merapikan diri kita, potong rambut, lalu kita nggak biarin rambut ya udah bercabang-cabang kemana-mana ya. Ya harus ya menurut saya. Bagaimana kalau orang tapi ini tergantung kultur juga ya. Makanya Paulus mengatakan kepada orang Yunani, aku menjadi orang Yunani, kepada orang Barbar, aku menjadi orang Barbar. Ini bukan bunglon, tapi kita harus menghargai kultur. Kita bukan anti kultur, kita harus juga bisa melihat bagaimana kita di orang yang sesuai dengan kultur. Kalau ada orang begitu lihat kita, kalau kita akhirnya dihina karena penampilan kita, itu nggak memajukan Injil juga. Saya tahu Hudson Taylor. Itu ketika itu orang barat yang datang ke China, salah satu yang dia lakukan adalah dia hidup seperti orang China, potongan rambutnya, pakaiannya, semua supaya bisa diterima oleh kultur. Itu semangat inkarnasi bagi saya. Ya, termasuk Kristus sudah datang ke dunia, ya dia mengambil natur manusia, berbahasa manusia, itu semangat inkarnasi. Nah, kita bukan akhirnya ketika mau mendatangkan, membawa Injil, itu kita akhirnya perhatian orang pindah ke kita, bukan. Kita mempercantik diri sedemikian rupa supaya akhirnya orang tertarik dengan kita, bukan terhadap Injilnya. Jadi bukan berarti bahwa kita sembarangan, ya AM bu AM gitu ya. Itu cuma Tuhan yang bisa mengatakan kalimat itu. Ya enggak, tapi saya adalah budaknya Tuhan. Saya merepresentasikan Tuhan. Profesionalitas kita, hidup kita semua adalah gambar daripada cinta kita kepada Tuhan. Menarik dari cerita daripada Jim Elliot itu bagi saya satu hal yang saya waktu mati itu mau indah bagi Tuhan. Konsep indahnya apa? Harus suatu hal yang pada akhirnya bukan berpusat pada diri kita, tapi kepada Tuhan. Ya, kita mengucap syukur untuk kesempatan kita boleh berdiskusi bersama-sama mengenai berbagai topik terkait dengan self-image, terkait dengan bagaimana orang muda di tengah-tengah banyak standar kecantikan, standar dunia yang mungkin sangat menekan. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman sekalian, memimpin teman-teman juga dalam bergumul mengenai hal-hal ini. Selamat menyaksikan episode-episode selanjutnya juga, nantikan dan Tuhan memberkati.